Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Rahman di Kakak Channel Official. Kali ini update jam 10:16. Kita bicara lagi berbagi informasi dengan emiten yang kemarin saya bilang cukup unik dan menarik. Di harga sekarang 8.200 rupiah di jam 10:16 di sesi pertama pembukaan awal ya. Cukup oke lah buat dilepas kembali di jam 9:32 di harga 8.000. Total lot yang dijual 136 lot. Lumayan selisihnya 700 rupiah. Untuk pembelian kemarin di tanggal 3 Januari jam 3:14 di harga 992.800 rupiah dengan total lot 136 lot. Tadi pagi tadi sudah saya lepas di harga 8.000. Emiten ini sih oke lah ya kalau saya bilang ya. Sempat anjlok di harga tertinggi di 25 Oktober itu 26.200 rupiah. Update harga saat ini jam 10:18 di 8.300. Jadi total lot saat ini yang saya miliki sekitar 123 lot. Soalnya tadi udah dijual di jam 9:32 di harga 8.000. Lumayan lah ya. Sempat nyangkut lumayan lama lah, 2 atau 3 minggu di emiten ini. Tapi memang dasarnya sih emiten cukup baik ya. Untuk sekali lagi saya hanya sharing dan tidak untuk mengajak atau membeli teman-teman emiten ini, dan tidak merekomendasikan juga emiten ini untuk teman-teman. Itu tergantung analisa kalian sendiri. Jadi dianalisa dulu sebelum membeli suatu perusahaan atau saham. Dilihat fundamentalnya, produk yang dijual itu baik atau tidak, diterima pasar atau tidak. Kalau memang baik ya dianalisa dulu laporan keuangannya di 2020, 2019 dan 2018. Gimana performanya, gimana perusahaan tersebut. Kalau memang kita nilainya udah cukup oke dan kita yakin, boleh kita coba memilikinya. Dan satu hal lagi, jangan langsung sekali beli langsung semua uang kita belikan, jangan. Kalau bisa bertahap. Misalkan seumpama kita punya uang 500.000, kita belikan 100.000 dulu. Misalkan dapat 5 lot, lihat perkembangannya per harinya, per jamnya atau per minggu. Kira-kira turunnya anjlok dari yang harga kita beli, anjloknya bisa 50%. Itu kesempatan emas buat teman-teman kalian. Langsung dibeli lagi, jangan dijual. Ketika turun jauh jangan dijual, nggak apa-apa. Sebelum perusahaannya bangkrut, uang kita masih aman. Walaupun minusnya sampai 50%, itu uang kita masih aman. Yang penting perusahaannya masih berdiri, masih berjalan. Suatu saat pasti naik kembali harganya. Kalau di saham memang seperti itu. Ketika turun anjlok, ya kita santai aja, relax, analisa lagi. Kalau kayak gitu kan nanti ke satu saat pasti naik lagi harganya. Nggak mungkin dia diam di situ aja. Perusahaan kan mau berkembang, pasti naik harganya kalau yang saya alami. Dan sekali lagi ini cuma sharing, bukan buat teman-teman untuk membeli saham ini, saham koas gini-gini, enggak. Hanya sharing buat teman-teman, apalagi teman-teman seluruh Indonesia. Pasti ada yang mengalami hal seperti saya, nyangkutnya lumayan. Dari harga yang kita investasikan tuh lumayan, hampir 50% atau 60%. Yang penting jangan dijual, biarkan saja. Apabila kita
ada uang lagi baru kita hajar lagi. Jadi ketika harganya kayak seperti ini kan, kemarin di tanggal 3 Januari jam 15.14 itu saya hajar lagi dengan nominal uang yang mesti dikeluarkan 992.800. Lot yang dibeli 136 lot. Nah, esok harinya di tanggal 4 Januari pagi di sesi pertama pembukaan Bursa Efek Indonesia, saya lihat di harga oke lah ya, udah ada pergerakan. Udah ada pergerakan yang cukup signifikan. Ini sih bisa manteng dia di 83 sampai sesi, ya kita nggak tahu ya, namanya ini kan naik turun jual belinya, transaksinya teman-teman, ada yang tambah kepemilikan lagi atau yang jual seperti saya ini. Kalau saya sih ya jual dulu deh buat ngilangin suntuk beberapa hari, cukup jauh turunnya. Jadi ini ada margin sedikit atau profit sedikit, bolehlah kita nikmati. Setelah sekian lama kita menunggu kapan naiknya, dan teman-teman di seluruh Indonesia pastikan wah menunggu nih kapan nih bisa naik ke 30.000. Sama-sama kita berdoa juga, mungkin doa kita yang kemarin didengar, akhirnya naik juga kan sudah di sekian lama. Ya kalau saham ini sih ya bagus ya, nggak jelek-jelek banget perusahaan ini. Perusahaan ini cukup bagus kalau saya bilang. Perusahaan ini berdiri di Indonesia tahun 1996. Cukup lama ya, memiliki sejarah. Sejak tahun 1916 perusahaan memiliki visi misi untuk menjadi produsen dan supplier perlengkapan di Indonesia dan Asia. Kita lihat kepemimpinan perusahaan, presiden direkturnya Joseph Kardiawan. Ini sih kalau saya analisa ini perusahaan keluarga ya. Ini petingginya keluarga semua soalnya. Oke, sekian dari saya analisa saham kuas. Sekali lagi untuk tidak membeli, untuk merekomendasikan untuk membeli ya. Saya hanya sharing buat teman-teman yang udah punya, dan kalian kalau ingin membeli ya silakan, cuma resiko ditanggung sendiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.